Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azza jalaluh fala tudrikuhul awham wa samma kamaluh fala tuhita bihil afham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya ini, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini melanjutkan bagian-bagian yang lalu, bahwa kita diajak untuk muadzabah, istiqomah, melakukan hal-hal yang telah kita ungkap pada bagian yang lalu, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dengan istri bangun ibadah lagi sampai pagi lagi. Dan itu supaya kita lakukan terus-menerus sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan ibadahlah kepada Tuhanmu sampai datang keyakinan, atau istilah lain yang dimaksud yakin di situ adalah kematian. Karena dengan mati kita tahu alam akhirat sebenarnya. Karena sesungguhnya dunia ini adalah alam fata morgana, yang mana dibandingkan akhirat, berbanding satu hari akhirat sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun dunia. Jika hidup kita hanya 100 tahun, hanya beberapa jam saja dibandingkan hari akhirat. Wadiba'ala bahada baqiyata umrika waghsur li'ah malin wajahit tambula wadi pelanat kono siro ala hada ing atase iki, yang telah dijelaskan pada bagian yang lalu. Ini maaf, sedang hujan, berada di luar juga. Bakiyata umrika ing sekerene umur ira waksur lan nyendeko sira li amalin maring angen-an wira wajahid lan mujadhata tira temen-temen sira tambula moko bakan mulya sira. Setelah dijelaskan urut-urutan yang lalu, bagaimana yang kita lakukan setelah bangun tidur, terbit matahari setinggi tombak sampai matahari berada di tengah-tengah, lanjut sampai matahari tenggelam, dan sampai kita menjelang tidur dan waktu tidur sampai pagi lagi. Ini kita lakukan sampai umur kita habis di dunia. Kita lakukan dengan dawam, dengan istiqomah. Kita harus bersabar, karena hanya itu. Isbiru wasabiru. Isbiru, bersabarlah. Wasabiru, kalau nggak mampu bersabar, ya kita berusaha nyabar menguatkan diri untuk tetap sabar. Warabitu, dan kita harus murabit, digandolan maring Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya. Kita bersabar sebagaimana kita orang yang sakit tetap minum obat walaupun obatnya nggak enak, karena kita berharap sakit. Dan kita
berharap sembuh dari sakit hati, sabar untuk tetap minum obat walaupun pahit, walaupun wah gak enak kudu mutah minum obat karena menunggu kesembuhan. Dan untuk mensiasatinya kita harus jangan panjang angan-angan, pendekkan angan-angan kita. Seakan-akan dalam hidup ini, dalam melakukan ibadah dengan berbagai macam problematika, baik problema keluarga, problematika diri sendiri, problematika keuangan, ekonomi, problematika istri, problematika orang tua, dan seterusnya, kita harus berpikir pendek saja biar tetap kuat bertahan dalam kesabaran. Dan kita melihat seakan-akan besok kita akan meninggal. Oh, hari kita cuma satu hari aja, kita kuatkan untuk ibadah, besok mati. Supaya tidak berat kita beribadah. Dan mampu untuk menanggung beban berat di hari ini. Hari itu tinggal satu hari aja, kita kuatkan, tanggung beban ini. Karena akhirat nanti lebih lama, yang kita begitu caranya memperpendek angan-angan kita. Mungkin bisa jadi nanti malam aku mati, atau kapan. Nah, kita kuatkanlah. Dengan susah ekonomi, yang penting makan, walaupun nasi gak apa-apa. Kita kuatkan, anak ujian anak kita nggak apa-apa, karena itu akan memperberat tanggung jawab kita di sisi Allah. Karena segala apapun yang kita lakukan di dunia dan yang menjadi beban kewajiban kita akan dipertanyakan oleh Allah di hari kelak nanti. Makanya ada istilahnya yaumul hisab, pada hari perhitungan. Itu bagi orang umum. Bagi orang khusus, hari perhitungan itu bisa ditembus saat ini ketika hidup, dan dia menjalankan pembalasan dia ketika hidup di dunia ini sebagai nerakanya. Karena kenapa kita harus memandang, mengingat-ingat bahwasanya seakan-akan waktu mati ada besok. Iya, supaya kita kuat menanggung beban ini. Dan karena waktu mati itu khusus, tidak ada kita minta ketika sehat baru mati, ketika enak baru mati, ketika siap anak berada di sekeliling kita baru mati. Nggak bisa. Dalam keadaan khusus, kita nggak bisa minta dalam keadaan tertentu. Ketika kita senang, ketika kita sehat, juga nggak bisa. Waktunya juga tertentu. Bisa jadi anak baru lahir meninggal, banyak kan. Bisa jadi orang sakit tiba-tiba dan mendadak meninggal. Ada yang sakit bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, kena stroke. Sudah capek yang ngurusinya itu. Sudah kena stroke, bila dia tidak disinarkan matahari, punggungnya banyak luka, sehingga yang merawat juga sedih, waduh luka ini banyak. Tetapi ketika dibawa ke sinar matahari, tiba-tiba patah kakinya, malah susah disinarkan matahari. Patah, tidak disinarkan matahari, lama-lama malah masuk rumah sakit hari, kena paru-parunya, banyak cairannya yang harus disedot. Lanjut lagi ke rumah sakit, disuruh jemur, kalau nggak jemur nanti lendirnya ini akan bermasalah terus, tambah terus. Dibawa pulang, sudah dirawat menurut ketentuan dokter, pakai oksigen, pakai AC, harus bersih, harus diselang dan seterusnya, dan dijemur.
tiba-tiba patah lagi kanan, kaki yang kanan. Seperti itulah kehidupan kita dunia. Padahal dia sudah bertahun-tahun sakit. Yang sakit sebentar aja seumur dia meninggal. Tetangga kiri meninggal. Kanan sakit sebentar masuk rumah sakit meninggal. 1 jam masuk rumah sakit meninggal. Itulah meninggal, tidak ada waktu khusus, tidak ada keadaan khusus. Maka kita harus melihat meninggal itu ujuk-ujuk teko. Walaupun kita berada di benteng, akan tetap dijemput oleh mati. Karena harus kita siap, nggak siap, harus siap setiap saat. Ya, begitulah. Jadi lebih baik kita bersiap-siap daripada kena mendadak. Dan kita menganggap bahwasanya hidup di dunia ini cuma sementara. Karena jika kita bandingkan dengan akhirat seperti itu yang dikatakan Al-Quran 1000 tahun. Nah, inilah mujahadah kita, jihad kita, perjuangan kita untuk menekan hawa nafsu, kemarahan kita. Kita marah untuk merawat sakit orang bertahun-tahun, kita tekan. Ini mujahadah kita untuk selalu bersabar. Tingkatkan kesabaran, tetap murabitoh kepada guru rohani supaya kita tetap mampu untuk bersabar dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengiring selalu, jangan lupa zikir kepada Allah. Apalagi kita dipertemukan dengan zikir kolbi. Dengan zikir kolbi langsung merasuk ke hati, maka akan memperbaiki diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi zikir kolbi itu harus ada gurunya, istilahnya guru mursyid. Maka carilah guru mursyid biar bisa belajar ilmu hati. Dan semoga pembicaraan saya kali ini bermanfaat. Ini sudah menjelang detik-detik akhir pembahasan kitab Azkiyah. Nanti selanjutnya insya Allah kita bahas kitab Hikam Ibnu Athaillah dengan full bahasa Indonesia. Jadi yang repot aku ngomong bahasa Jawane full medak, nggak ngerti babar blas. Insya Allah nanti berubah jadi bahasa Indonesia total, kita artikan dengan bahasa Indonesia. Dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan dengan mendengarkan apa yang saya utarakan, semoga pendengarnya selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat belas kasihan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala problematika akan dicari jalan, dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la ilaha illa huwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.